sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala adalah haqiqatul Masihid Dajjal. Hakikat dari Al-Masih Ad-Dajjal, jati dirinya, sejatinya, sesungguhnya dia itu siapa. Qala hafizahullah, Al-Masih Ad-Dajjal min Bani Adam. Pertama, dia manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi apa? Min Bani Adam, jadi anak keturunannya Adam. Yabtalillahu bihi ibadahu, melaluinya Allah menguji manusia. Wa yuqdiruhu ala ba'dil asya' thumma yu'jizuhu anha. Allah akan, pada awalnya Allah memberinya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal tertentu. Sengaja Allah beri dia kemampuan luar biasa melakukan hal-hal tertentu, kemudian setelah itu Allah jadikan dia tidak bisa. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Al-Qadhi Iyad salah satu ulama dari mazhab Maliki yang wafat tahun 544 Hijriah mengatakan, al-ahadits allati adkhalaha Muslimun fi sahihihi fi qissati ad-Dajjal hujjatu ahli al-haqq fi sihhati wujudi. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang kisahnya Dajjal menjadi hujjah, argumentasi bagi pengikut kebenaran bahwa Dajjal itu memang ada. Dan dia sudah ada loh ya, bukan belum ada. Sudah ada sejak zaman Nabi, cuman belum keluar. Seperti dalam hadisnya Tamim Ad-Dari, Allah masih merahasiakan tempat keberadaannya, sebagaimana Allah merahasiakan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang sudah ada sejak dulu. Dan setiap hari, kata Rasulullah, mereka berusaha melubangi tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Jadi sudah lama sekali Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Di surat Al-Kahfi itu ya, ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sesungguhnya wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Bisakah kami memberimu upah, dengan itu kau bangunkan tembok pembatas antara kami dengan mereka? Tapi Allah sembunyikan, tidak terdeteksi oleh satelit-satelit canggih. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini menjadi hujjah, menjadi argumentasi, bukti bagi pengikut kebenaran bahwa Dajjal itu ada. Wa annahu syakhsun muayyanun, dan Dajjal yang dimaksud dalam hadis-hadis itu adalah orangnya itu, bukan abstrak, ya dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibtalallahu bihi ibadah, Allah menguji manusia melalui kemunculan Dajjal ini. Wa aqdarahu ala asya'in min qudratihi liyatamayyazal khabithu minat thayyib. Dan Allah sengaja memberinya kemampuan, ya, Allah yang memberinya kemampuan, bukan dianya sendiri, enggak. Allah yang memberinya kemampuan sebagai ujian agar terbedakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Yang baik tidak akan mau mengimani Dajjal, yang buruk akan mengimani Dajjal. Apa saja kemampuan-kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada Dajjal? Satu, min ihya'il mayyitil ladzi yaqtuluh, dia mampu
menghidupkan orang yang sudah mati, yang habis dia bunuh. Dia bunuh seseorang kemudian dia hidupkan lagi. Allah yang ngasih dia kemampuan. Hal luar biasa lainnya, wa min zuhuri zahratid dunya wal khasbil ladzi ma'ah. Dia bisa menunjukkan kemegahan, kekayaan duniawi dan kesuburan, kesejahteraan para pengikutnya. Yang mau mengikuti Dajjal dijadikan kaya raya, kebunnya subur, ternak-ternaknya gemuk. Yang mengingkari Dajjal dijadikan miskin, ternaknya kurus-kurus, kebunnya tandus. Wa jannatihi wa narih wa nahraih, dan dia bisa membawa kebunnya dia dan juga apinya dia serta kedua sungainya. Tapi semuanya itu adalah tipu daya ya, yang sepintas nampak menyenangkan hakikatnya adalah siksa, dan juga sebaliknya. Termasuk ittiba'u kunuzil ardi lahu, harta kekayaan perbendaharaan dunia itu selalu ngiringin dia. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Termasuk juga amrihis samaa an tumtir wal arda an tumbit. Dia bisa perintahkan langit untuk menurunkan hujannya, tentunya atas kehendak Allah. Dan dia bisa perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya. Qala al-qadhi Iyad fayakunu dzalika kulluhu biqadarillahi wa masyiatihi. Dan itu semua terjadi atas kehendak dan takdirnya Allah. Thumma yu'jizuhu Allahu ba'da dzalika kama qala walan yusallata ala ghairihi. Tapi setelah kehebatan-kehebatan dia tadi, Allah jadikan dia itu lemah, tidak bisa membunuh orang yang itu. Ya, walhasil dia tidak bisa membuktikan kembali kehebatan-kehebatannya tadi. Ada satu orang yang terakhir yang dibilang oleh Rasulullah sebagai orang yang paling hebat imannya. Awalnya dia disuruh untuk mengimani Dajjal. Dia bilang, saya bersaksi bahwa kamu adalah Al-Masih Ad-Dajjal Al-Kadzab yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Dibunuh sama Dajjal, mati ini orang. Habis itu dihidupkan lagi. Ayo, sekarang percaya enggak kalau saya itu Allah? Kamu tadi saya bunuh, sekarang saya hidupkan lagi. Dia bilang, saya semakin yakin kalau kamu itu Dajjal. Nah, setelah itu dia nggak bisa lagi bunuh ini orang. Ya, jadi Allah tampakkan ketidakmampuannya itu setelah dia tadinya hebat macam-macam dia bisa. Dan dia juga nggak bisa bunuh selain orang ini setelah itu. Wa yabtulu amruhu ba'du wa yaqtuluhu Isa alaihi salam wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Bahkan ujung-ujungnya semakin nampak lemahnya Dajjal itu dan ketidakberdayaannya dia, karena dia dibunuh oleh Nabi Isa, nggak pakai perang tanding, nggak pakai adu jotos, nggak pakai ditusuk, cuman begitu ngelihat langsung dia meleleh seperti melelehnya garam. Bayangkan coba ya. Begitu dia melihat Isa dikejar, kelihatan di gerbang Lud, meleleh dia seperti garam dalam air. Habis sudah, tamat riwayatnya Dajjal, terbongkar. Dan tentunya orang-orang yang beriman semakin mantap imannya melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi SAW tentang ciri-ciri dan sifat-sifatnya Dajjal serta hakikatnya Dajjal. Hadza madhhabu ahli sunnah wa jama'ati ahli al-fiqh wal hadith wa nadhairihim. Al-Qadhi Iyad menutup statementnya, inilah madhabnya ahli sunnah, madhabnya para fuqaha dan ahlul hadis. Dajjal itu memang ada dengan berbagai macam
kemampuan luar biasanya atas kehendak Allah, dan kemudian Allah cabut kehebatan-kehebatannya itu, dan Allah takdirkan dia untuk mati di tangannya Nabi Isa bin Maryam dengan cara yang sangat dramatis, tragis gitu ya, meleleh gitu Pak. Kalau mati masih utuh badannya kan masih mending gitu ya, mati setelah perang itu kan masih kelihatan hebatnya. Ini kalah sebelum bertanding istilahnya, meleleh lagi. Baik. Bab berikutnya adalah dha'ful Masihid Dajjal, kelemahannya Al-Masih Ad-Dajjal. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, Al-Masih Ad-Dajjal insanun dha'if la yaqdir ala izalati awari. Bukti yang paling nyata akan kelemahannya Dajjal adalah dia nggak bisa menghilangkan aib matanya sendiri. Itu bukti kelemahan. Dia ngaku petentang-petenteng, ngaku Tuhan, ngaku begono begini, lah mbok ya matanya diindahkan toh, kok enggak gitu ya, tetap kelihatan tuh aibnya. Wa idz adrakahul mu'minu ayyamahu ya'tasimu billah walan yadurruhu biidnillahi syai'a. Dan kalau ada di antara orang beriman yang ditakdirkan bertemu dengan Dajjal atau hidup saat dia sudah keluar dan dia orang mukmin ini masih hidup, maka dengan berpegang kepada Allah, berlindung kepada Allah, Dajjal tidak akan membahayakan dia ya. Nanti ada caranya, bagaimana cara kita berlindung dari fitnahnya Dajjal. Mudah caranya. Qala al-Mudhiri rahimahullahu taala fima yanquluhu 'anil Imam Abi Bakar Al-Kalabadi rahimahullah. Abu Bakar Al-Kalabadi yang wafat tahun 384 Hijriah mengatakan, "Walau lam yakun a'war wa kana sahihal ainain lam yakun yujibu syubhatan." Seandainya dia itu tidak picak, tidak buta sebelah, dan kedua matanya itu sehat walafiat, maka keadaan dia ini tidak menimbulkan syubhat. Tapi kenapa Nabi sebutkan dia itu picak sebelah matanya? Wa innama arada sallallahu alaihi wasallam annahu insanun wa laysa bihayawanin wala syaitan. Nabi cuma ingin menjelaskan bahwa Dajjal itu manusia. Dia bukan binatang, dia bukan setan, dia manusia. Wa laysa lahu fadlu quwwatin, dan dia tidak punya kekuatan melebihi, kekuatan yang hebat-hebat banget tuh enggak sebetulnya. Wala ziyadatu halin yukhafu minhu akthar mimma yukhafu min mutasallitin zalimin atin jabbarin minan nas. Kekhawatiran yang muncul terkait dengan Dajjal itu tidak lebih dari rasa takut yang ditimbulkan oleh penguasa zalim, penguasa yang diktator, yang represif, gitu aja, hanya sebatas itu aja ya, tidak lebih dari itu. Tidak perlu kita ketakutan sama Dajjal seperti ketakutan sama setan, sama demit yang invisible, nggak bisa ditembak pakai peluru gitu ya. Nggak perlu takut-takut banget sama Dajjal, dia manusia kok. Wa annahu insanun syabbaha biniyatahu bibinyatihim. Dia manusia yang sosoknya, posturnya ya seperti kalian manusia. Yu'dhihi ma yu'dhihim. Dia akan terganggu oleh apa-apa yang mengganggu manusia pada umumnya. Wa yahtaju ila ma yahtaju ilaihin nas. Dan dia juga membutuhkan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.
wa annahu ma'ufun bi'afah. Dan Nabi juga menjelaskan bahwa dia itu menderita cacat al-awar, yaitu picek, buta sebelah, la yaqdir ala izalatiha an nafsihi, yang dia sendiri enggak bisa menghapusnya dari dirinya. In sallatallahu ta'ala alaihi ba'udatan sarafathu an jami'i ma yadda'i. Seandainya Allah ngirim seekor nyamuk untuk mengganggu dia, dia akan sangat terusik oleh seekor nyamuk yang Allah kirim itu, dan dia akan melupakan semua klaim-klaim hebatnya dia. Ya. Orang melek aja diganggu nyamuk kan sudah merasa terganggu ya, apalagi picek itu nggak jelas, ini ngangi mau ditepok nggak kelihatan nyamuknya karena matanya cuma satu, lewat sini nggak kelihatan sama dia. Wa in harraka anhu irqan sakinan aw sakkana minhu mutaharrikan zalat anhu quwwatuhu wa aqlaqahu haluhu. Ya, sampai bahasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu dari organ tubuhnya yang tadinya itu tenang jadi bergejolak, ya, atau salah satu yang tadinya itu berfungsi jadi berhenti, dia akan kelabakan sendiri. Dia akan tersibukkan dengan kesehatan pribadinya. Ini menunjukkan dia itu lemah. Dia manusia yang menderita aib dan lemah fisiknya. Fahadha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tashji'un liman ibtuliya bi ayyamihi wa adrakahu sultanuh. Jadi informasi tentang kelemahan Dajjal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi motivasi sebetulnya bagi kita atau siapapun nanti dari umat ini yang ditakdirkan mendapati masa keluarnya Dajjal. Kaila yakuna khaufuhu minhu akbar min khaufihi min ahadin minan nas alaihi sultanah. Sehingga dia tidak perlu takut kepada Dajjal melebihi takutnya dia kepada sesama manusia yang kebetulan berkuasa, gitu aja. Berkuasanya manusia itu kan tidak mutlak tuh, tidak mutlak. Ada hal-hal yang masih bisa dia berlakukan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dia berlakukan. Walaupun dia ingin memberlakukan, dia nggak bisa. Ya sudah, mentok-mentoknya kalau takut sama Dajjal, takutnya sebatas itu aja, jangan lebih dari itu. Paham ya? Qala al-Mudhiri rahimahullah wa hasilu tafsiril Kalabadhi. Tadi itu ucapannya Imam Abu Bakar Al-Kalabadhi. Sekarang dikomentari oleh Al-Mudhiri. Kesimpulan dari penjelasannya Al-Kalabadhi, anna ad-dajjal insanun mithlukum. Dajjal itu manusia seperti kalian, bal adhaf minkum, bahkan lebih lemah dari kalian. Karena dia picek, kalian rata-rata tidak picek. Wal awar nuqsanun wa aibun fayalzamu minhu alla yakuna ilahan liwajhain. Sehingga kesimpulannya dia tidak boleh dianggap sebagai Allah karena dua alasan. Pertama, harusnya Allah itu paling sempurna, ini picek. Yang kedua, kalau dia benar-benar Allah, harusnya dia bisa obati piceknya. Dia nggak bisa ngobati piceknya. Dan Allah tuh tidak akan rela dirinya itu mengandung kelemahan. Ya. Masa Tuhan kok membiarkan dirinya cacat? Ya. Baik. Baik. Itu tentang beberapa hal seputar kelemahannya Dajjal. Sekarang keadaannya dia itu sekarang kaifa haluhu ya ini. Bagaimana kabarnya Dajjal sekarang ya. Ini judulnya Halul Masihid Dajjal al-an. Kondisinya Dajjal saat ini bagaimana? Wah, ini hebat ini yang nulis buku ya. Bisa tahu kondisinya sekarang itu. Dia tahu karena dia baca hadis gitu loh. Bukan karena dia tahu nomor HP-nya Dajjal, dah. Warada fi sunnatin nabawiyah, dalam sunnah, maksudnya dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan
tentang kondisinya Dajjal sekarang, yaitu sebagai berikut. Satu, annahu hayyun al-an, dia sekarang masih hidup. Qala Rasulullah SAW mukhbiran, sallu ala nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhbiran amma qalahu Tamimun ad-Dari, mengisahkan kembali apa yang diceritakan oleh Tamim ad-Dari. Jadi ini unik ini jamaah sekalian, hadisnya Tamim ad-Dari ini unik. Rasulullah meriwayatkan hadis dari sahabatnya. Nah, biasanya kan kebalik toh. Kalau ini enggak. Jadi Rasulullah menceritakan hadisnya Tamim ad-Dari. Tapi hadis ini menjadi wahyu karena diceritakan kembali oleh Rasul. Seandainya Nabi tidak mau menceritakan kembali, yaitu bukan apa-apa. Berhubung Nabi mau menceritakan kembali, berarti itu benar, karena Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang batil. Dalam ilmu hadis ini dikenal dengan istilah riwayatul akabiri anil asagir, riwayatnya senior dari junior. Ya, yang senior meriwayatkan hadisnya juniornya dia. Seniornya Nabi di sini, juniornya adalah sahabatnya. Nah, di kalangan ahlul hadis kadang-kadang guru itu meriwayatkan hadis dari muridnya. Ya, misalnya Imam Syafi'i guru, dia punya murid siapa gitu ya. Kemudian dia riwayatkan hadis muridnya itu. Qala haddatsani fulan, padahal si fulan itu statusnya muridnya dia. Ini masuk juga kategori riwayatul akabir anil asaghir. Apa kata Rasulullah ketika menceritakan kembali kisahnya Tamim? Tamim ini menukil ucapannya Dajjal kepadanya. Dajjal bilang apa? Wa inni mukhbirukum anni, saya akan ceritakan kepada kalian tentang diriku. Inni anal masih, akulah al-masih ad-Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj, dan aku hampir-hampir diberi izin untuk keluar. Padahal sudah 1400 tahun lebih tidak keluar-keluar ya. Tapi dibandingkan dengan umur dunia yang sudah terlewat, diutusnya Rasulullah itu tergolong menjelang hari kiamat. Makanya Nabi bilang bu'ithu baina yadayis sa'ah, aku diutus menjelang terjadinya hari kiamat sedekat ini. Jadi kemunculan Dajjal itu relatif dekat dibandingkan dengan yang sudah berlalu dari umur umat manusia di muka bumi ini. Allahu a'lam, tidak tahu kita umur manusia sudah berapa ribu tahun, Allahu a'lam. Yang jelas itu dekat dengan saat kemunculannya, dan saat kemunculannya adalah menjelang hari kiamat. Sebagaimana diutusnya Nabi itu dianggap sebagai dekatnya hari kiamat, maka kemunculan Dajjal otomatis juga sudah dekat. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj, dan aku hampir-hampir aja diberi izin untuk keluar. Hadis rawahu Muslim. Terus di mana nih tempatnya Dajjal ya? Ngumpet di mana nih Dajjal ini? Poin yang kedua, fi jaziratin min juzuril bahar, di salah satu pulau yang ada di lautan. Ayo, siapa yang penasaran? Bikin rihlah keliling sekitar jazirah Arab, antum samperin tuh pulau-pulau yang ada di laut-laut ini, siapa tahu nanti ketemu sama Dajjal. Ya, tapi ana sarankan jangan cari masalah. Belum tentu nanti antum ngadepin Dajjal antum nggak terfitnah. Qala Rasulullah SAW mukhbiran amma qalahu Tamim ad-Dari, kembali Nabi menceritakan kisah petualangan Tamim ad-Dari. Apa kata Nabi? Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyah. Tamim itu bilang bahwa dia sedang mengendarai kapal ketika itu, berada di atas kapal. Ma'a 30 rajulan min lakhmin wa judham, beserta 30 orang laki-laki dari suku Lakhm dan suku Judham.
dua suku Arab gitu ya. Jadi banyak ini rombongan ini yang ketemu Dajjal ini. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahr. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak sebulan lamanya di lautan, subhanallah. Thumma arfa'u ila jaziratin. Kemudian mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau. Mereka sendiri tidak tahu pulau apa itu namanya. Fil bahri, di tengah laut. Hatta maghribasy syams, sampai terbenamnya matahari. Fajalasu fi aqrubis safinah. Mereka pun jadi perahu itu kadang-kadang ada sekoci-sekocinya gitu loh. Jadi perahu-perahu kecil untuk menyelamatkan ketika perahu besarnya itu mungkin mau karam. Nah, mereka pun menggunakan perahu itu untuk menelusuri pulau. Masuklah mereka ke dalam pulau. Jadi intinya Dajjal itu ada di sebuah pulau, dan pulaunya itu terisolasi, dikelilingi oleh lautan. Jadi tenang aja antum, tenang aja, jauh usah takutan. Bukan di Madiun yang jelas insya Allah ya. Insya Allah sahabat belum ada yang nyampe Madiun. Yang ketiga, kaifa halud Dajjal al-an? Al-jawab annahu muqayyadun biwathaqin syadidin min hadid. Dia sedang diikat dengan rantai besi yang sangat kuat, kencang. Gambarannya adalah, pertama, yadahu madmumatani ila unuqihi wa muthaqatun bil hadid. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, diikat pakai rantai. Kesian deh, kesian ini calon yang ngaku-ngaku Tuhan masa kayak gitu. Masa Tuhan dibelenggu gini, subhanallah. Hantu itu lebih pantas daripada Tuhan ya. Yang kedua, ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi muthaqun bil hadidi aidan. Lebih ngenes lagi, antara kedua lutut sampai ke mata kakinya juga diikat pakai rantai besi. Jadi diikatnya semua anggota geraknya itu dibelenggu pakai rantai, termasuk lehernya juga dibelenggu. Tolak-toleh nggak bisa, ya, gerak maju mundur juga nggak bisa. Qala Rasulullah SAW mukhbiran amma qalahu Tamim ad-Dari, fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Kami pun setelah ketemu dengan Al-Jassasah itu, mata-matanya Dajjal, kami langsung bergerak cepat masuk ke sebuah istana, yang istana tunggal tadi itu, yang di sekitarnya nggak ada bangunan lain. Fa idza fihi a'dhamu insanin ra'aynahu qat. Di dalamnya ada manusia terbesar yang pernah kami lihat, dan paling kencang diikatnya. Jadi dia adalah orang dengan postur paling besar sekaligus dengan ikatan yang paling kencang, dengan belenggu yang paling erat. Majmu'atun yadahu ila unuqihi. Kedua tangannya diikat dengan lehernya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Dan juga antara lutut sampai mata kakinya diikat juga pakai besi. Rawahu Muslim. Jadi kaifa halud Dajjal al-an? Satu, dia hidup. Yang kedua, di mana? Di suatu pulau di tengah lautan. Yang ketiga, terbelenggu, terikat dengan besi. Di mana yang terikat? Kedua tangannya terikat dengan lehernya, dan dari lutut sampai mata kaki juga terikat. Kenapa? Tidak makan, makan. Cuman kita tidak tahu ya apa yang dimakan sama Dajjal ini. Diriwayatkan nggak yang membelenggu itu siapa?
Allahu a'lam. Allah mungkin yang membelenggu ya. Yang pasti Allah yang membelenggu, dan Allah belum mengizinkan belenggunya untuk lepas. Seperti Ya'juj wa Ma'juj, atas kehendak Allah dia sedang terkurung antara dia dengan dunia, tertutup oleh tembok yang dicor besi, antara besi dengan tembaga dilas jadi satu, dan tiap hari mereka berusaha melubangi dari pagi sampai sore lubang segini. Udah gelap nih, besok kita lanjut, ndak bilang insya Allah, nutup lagi, besoknya dilubangi lagi, buka segini, besok kita lanjut, udah gelap sekarang, ndak bilang insya Allah. Tapi di hari terakhir mereka bilang besok kita lanjut insya Allah, ndak nutup, dilanjut, terbuka. Kalau tentang Ya'juj wa Ma'juj kita diberitahu yang bangun adalah Dzulqarnain. Tapi kalau ini tidak ada informasi siapa yang membelenggu, ya pasti itu atas kehendak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanannya apa? Allahu a'lam. Jangkrik. Oh. Kering tempe. Oh, itu antum berarti orang Indonesia nanti itu dajjalnya. Yang jelas dia kulitnya putih, rambutnya keriting. Ya mungkin makanannya mix antara makanan Eropa sama Afrika gitu ya. Allahu a'lam, enggak tahu. Baik. Sekarang tanda-tanda dia akan segera muncul. Ya, ini sebentar lagi ada gambar-gambar, cuman wah ini tidak bisa kelihatan gambarnya, tidak seru ini. Iya, lanjut apa pending? Lanjut, cuman gambarnya tidak kelihatan. Di share lewat WA. Baik. Bab berikutnya adalah amaratu khurujil masihid dajjal. Indikasi-indikasi dia bakalan segera keluar. Qala al-muallif hafizahullah, ja'atil ahaditsu bi dzikri amarati khurujil masihid dajjal. Ada beberapa hadis yang menjelaskan indikasi-indikasi dajjal itu bakalan segera keluar. Wahia, satu, indikasinya apa saja? Anna nakhla baisan la yuthmir. Ketika kebun-kebun kurma di Baisan udah nggak berbuah lagi. Nah ini habisnya ada gambarnya. Kota Baisan itu kayak apa dan kebun-kebunnya. Jadi antum pasang CCTV di sana. Kalau saatnya berbuah dia nggak berbuah, antum siap-siap. Ya, itu pertanda Dajjal bakal keluar. Ada beberapa nanti tanda-tandanya. Baisan adalah Madinatun Syamala Filistin, sebuah kota di sebelah utara Palestina. Wa janub Buhairata Tabariyah, terletak di sebelah selatan Danau Tiberias. Ya. Tab'udu anha 25 km. Jaraknya Baisan itu dari Danau Tiberias 25 km di sebelah selatan. Wa tab'udu an Baitul Maqdis 120 km. Dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, jaraknya 120 km. Itu ada daerah namanya Baisan. Ya. Tanya sama orang-orang yang ada di sana, masih berbuah nggak pohon kurmanya di sana? Kalau masih berbuah, alhamdulillah. Kalau sudah mulai nggak berbuah, innalillah. Bentar lagi keluar nih Dajjal. Qala Rasulullah SAW mukhbiran amma qalahu Tamim ad-Dari. Nabi menceritakan kembali, karena Tamim ad-Dari ini kisahnya panjang nih jamaah. Jadi dipotong-potong sesuai dengan pembahasannya. Di antara yang diceritakan oleh Tamim ad-Dari, sebagaimana yang disampaikan oleh Dajjal itu sendiri. Dajjal itu tanya, akhbiruni an nakhli Baisan. Coba kalian ceritakan tentang kebun-kebun kurma yang ada di Baisan. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir.
Terkait apa kamu ingin tahu? Hal apa tentang kebun kurma yang kamu ingin tahu? Qal as'alukum an nakhliha. Aku tanya kalian tentang kebun kurmanya yang ada di Baisan. Hal yuthmir, masih berbuah enggak? Qulna lahu na'am, iya masih berbuah. Qal ama innahu yushiku an la tuthmir. Nanti tidak lama lagi akan berhenti berbuah. Rawahu Muslim. Berarti ketika dia sudah berhenti berbuah, saya bakal keluar, intinya gitu. Nah, menurut Yaqut Al-Hamawi, salah satu ulama yang dia itu punya kitab judulnya Mu'jamul Buldan. Mu'jam itu semacam ensiklopedi tentang berbagai kota dan negeri yang dikenal oleh para ulama. Nah, dia ketika berbicara tentang Baisan itu, Yaqut Al-Hamawi ini ulama dari Hama. Hama itu kota di Suriah sana. Dia wafat tahun 626 Hijriah. Apa kata beliau? Waqad ra'aituha miraran falam ara fiha ghaira nakhlataini hailatain. Aku sudah bolak-balik ngunjungin kebun kurma di Baisan ini. Bolak-balik aku kunjungin kebun kurmanya, tapi tidak kelihatan olehku kecuali 2 kurma saja yang tidak berbuah. Dia sudah mulai 2. Itu berapa abad yang lalu itu? 626 Hijriah, berarti 820-an tahun yang lalu. Sudah ada 2 pohon yang tidak berbuah. Nah, nanti tafadhol dari MSH kirim. Siapa yang mau dikirim ke sana, ngitung udah berapa nih yang tidak berbuah lagi. Nah, ini ada gambarnya sebetulnya ini, cuman tidak bisa kelihatan di sini. Gambar perkebunan kurma di Baisan. Baik. Yang kedua, indikator keduanya adalah zahabu ma'i buhairati Tabariyah. Surutnya air di Danau Tiberias. Kan itu di Palestina juga itu. Berdekatan dengan Baisan tadi, 25 kilo di sebelah utaranya Baisan ada Danau Tabariyah bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya Tiberias. Tempat asal usulnya Imam Abu Ja'far At-Tabari Al-Mufassir. Ya, At-Tabari itu nisbah ke danau itu, dari daerah situ beliau berasal, Imam At-Tabari. Wa ma'uha qallal an wa huwa fi nuqsan, dan airnya makin sedikit sekarang ini, berkurang terus airnya. Ya. Wa buhairah Tabariyah syamal Filistin bil qurbi min al-Jolan, dekat dengan dataran tinggi Golan. Ya, perbatasan dengan Lebanon itu, di utara Palestina sana. Tab'udu an Baitul Maqdis 150 km. Jaraknya dari Masjidil Aqsa 150 km. Wa hiya syamalu Baisan tab'udu anha 25 km. Jadi dari Baisan jaraknya 25 kilo danau itu. Qala Rasulullah SAW, Nabi kembali menceritakan informasi yang didapatnya dari Tamim, yang Tamim itu juga langsung diceritai oleh Dajjalnya sendiri. Akhbiruni an bukhairati Tabariyah, ceritakan sekarang tentang Danau Tiberias kepadaku. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir, kamu kepengin tahu tentang apa terkait Danau Tabariyah ini? Qulna qal hal fiha ma, masih ada airnya? Qalu hiya katsiratul ma, banyak airnya. Katanya Tamim, ama innama aha yushiku an yadhhab. Ya, perhatikan ya, airnya hampir-hampir surut sat, kering. Enggak lama lagi akan kering. Nah, terus ini ada gambarnya Danau Tabariyah
Ya, cuman yang bisa lihat ana nih. Antum mau lihat tak putar nih laptopnya ya. Nah, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nah, ya, maju sini. Ya, nanti bisa dicek di Google Map Tiberias, Danau Tiberias. Itu dekat sama tepi barat. Kan Palestina itu kan ada tepi barat, ada Gaza, ada Baitul Maqdis, ya. Dari tepi barat dekat itu. Di sebelah utaranya tepi barat. Jadi masih sekarang saat ini masuk di wilayah yang diduduki oleh Zionis. Ya. Beisan itu dari perbatasan tepi barat nggak jauh kalau di peta ini. Nah ini ada gambarnya juga, Danau Tiberias masih banyak airnya tapi semakin berkurang, ya, semakin surut. Ya. Masya Allah. Kelihatan bukti makin surutnya itu dengan tumbuhnya apa? Ini kalau anda mau lihat ya. Nah itu kelihatan nggak? Ya. Itu mungkin bisa di zoom, nggak bisa ya? Kameranya nggak bisa di zoom ya. Udah kelihatan. Oh iya. Jadi kelihatan mulai ada lumut-lumut yang tumbuh di pinggir-pinggir, itu menunjukkan airnya mulai surut. Jadi ciri yang pertama, indikator dia akan segera keluar apa tadi? Kurma di mana? Di Beisan. Beisan itu di mana? Palestina. Berapa kilometer dari Masjidil Aqsa? 125. Yang 150 itu Danau Tiberias. Ya, karena Danau Tiberias itu di sebelah utaranya lagi Beisan. Beisan itu di sebelah utaranya Baitul Maqdis. Jaraknya dari Baitul Maqdis 120 kilo. 120 ya, 100 Beisan itu 120 kilo, kalau Danau Tiberias 150 kilo dari Baitul Maqdis. Tayyib. Yang ketiga, zahabu ma'i aini zughar. Surutnya atau satnya. Sat itu bahasa Indonesia bukan ya? Keringnya. Oh iya. Keringnya mata air zughar yang menjadikan warganya tidak bisa lagi bercocok tanam menggunakan sumber mata air itu. Mata air Zughar itu ada di Yordania, fil Urdun ala syati'il bahril mayyitil janubiy syarqi. Posisinya ada di sebelah tenggara Laut Mati, Dead Sea, Laut Mati di Yordania. Di sebelah tenggaranya Laut Mati itu ada mata air namanya Zughar, dan itu nanti akan kering sehingga warga sekitar tidak bisa bercocok tanam. Dan Yordania itu, ayyuhal ikhwah, negara dengan sumber air paling minim banget deh ya, minim. Udah gitu ini kering. Fi ghair safi bil qurbi min masabbi wadil hasa tab'udu anil kark. Ya, intinya dari Baitul Maqdis jaraknya sekitar 85 km. Qala Rasulullah SAW dalam hadisnya Tamim, Dajjal kembali bertanya kepada Tamim, akhbiruni an aini Zughar. Coba ceritakan kepadaku tentang mata air Zughar itu. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir. Mau dikasih tahu tentang apanya nih? Qal hal fil aini ma? Apakah
Masih ada air di situ. Wa hal yazra'u ahluha bima'il 'ain, dan apakah warganya masih bercocok tanam pakai air dari sumber itu? Qulna lahu na'am. Iya. Hiya katsiratul ma', airnya banyak. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan warganya menggunakan air itu untuk bercocok tanam. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, lanjutan dari hadis tadi. Baik, lanjut ya, terkait dengan indikator ketiga, yaitu mata air Zuhar di Yordan. Abdul Haq Ad-Dahlawi, salah satu ulama India yang wafat tahun 1052 Hijriah, mengatakan Zuhar qaryatun bisyam. Zuhar adalah nama sebuah desa di negeri Syam. Wa biha 'ainun, yang ada mata airnya. Ghuuru ma'iha alamatu khurujid dajjal. Ghuuru ma'iha maksudnya nanti keringnya mata air itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian ada seorang ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, namanya Muhammad Al-Bashari rahimahullah, wafat tahun 380 Hijriah, berarti sudah 1000 tahun lebih ya. Dia bilang begini, baladu Zuhar adalah baladun qatilun lil ghuraba, negeri yang akan membuat orang-orang yang bukan warga setempat itu mati kalau lewat situ. Kenapa? Radiul ma, airnya itu jelek kualitasnya. Wa man abta'a alaihi malakul maut falyarhal ilaiha. Jadi kalau ada orang yang merasa saya kok nggak dijemput-jemput ya sama malaikat maut, ya udah pergi aja ke situ, ntar bakal dijemput nggak lama lagi ya. Kalau orang kepengen cepet mati, bunuh diri dengan cara agak elegan gitu ya, ya silahkan datang ke Zuhar. Wala a'rifu fil islami laha nadhiran fi hadzal bab. Sepanjang sejarah Islam, aku tidak tahu ada desa yang kayak gitu itu keadaannya, yang separah itu keadaannya. Waqad ra'aitu buldanan wabiyatan walakin laysa kahadhi. Aku sudah sempat berkunjung ke berbagai daerah yang penuh dengan wabah penyakit, tetap nggak ada yang mengalahkan rekornya Zuhar, mematikan. Jadi negeri atau desa yang mematikan. Waqat, sekarang kisah atau penjelasan dari penulis buku ini, Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khatib Masjid Nabawi, sampai sekarang masih menjabat ya. Kalau berkesempatan umroh di bulan Ramadan pasti akan tahu kapan beliau itu mengimami, suaranya ngebas, orangnya masih muda. Waqad kallafna ahad ats-thiqati bis-safari ila baladi Zuhar. Saking penasarannya ini, beliau mengutus orang yang thiqah untuk mengunjungi Zuhar ini dan bertanya kepada warganya tentang Ain Zuhar. Ada enggak yang disebut sebagai Ain Zuhar? Fa arsyaduhu ilaiha. Dibawa orang ini ke tempat yang namanya Ain Zuhar, difoto, jepret. Ada fotonya, ada videonya. Dan mereka memberikan informasi bahwa Ain Zuhar itu 10 tahun yang lalu airnya banyak dan airnya itu tawar. 10 tahun yang lalu. Wa yasquna minha zuru'ahum wa 'alaiha i'timaduhum. Itu menjadi sumber pengairannya warga Zuhar dan sumber kehidupan mereka juga. Wa ammal an, sekarang
Maksudnya tahun 1443, 2 tahun yang lalu berarti. Fama'uha qalilun jiddan. Nah, airnya dikit banget sekarang ini. Wa yusammunaha 'ainu 'abatah. Mereka menjulukinya dengan Ain 'Abatah. Nah, ini ada gambar-gambarnya sini nih. Kalau antum melihat ya. Di zoom kameranya, bisa? Kelihatan nggak? Sekarang ganjar anak nggak bisa ngelihat ini. Tak geser dikit ya. Kelihatan? Hah? Yang atas. Oh iya. Oh, kok gak mau geser ya? Aneh, gak mau geser. Wah, error ya. Harusnya geser. Nah, ini mau geser. Ini gambarnya dari mana tadi? Oh, dari situ. Antum geser, anak bingung. Tak pikir dulu. Antum geser ke bawah ada kayak bambu-bambu itu. Ya. Nah, itu tinggal segitu tuh airnya. Geser lagi dikit. Ainu zuhar wa yadhharu fiha nuqsanul ma. Kelihatan bagaimana airnya itu makin surut, ya. Baik. Nah, berikut ini adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau Rasulullah SAW, Nabi menceritakan kisahnya Tamim tadi ya, udah ya, sebetulnya udah kita bahas tadi. Intinya fantolakna sira'an hatta dakhalna ad-dir. Kami masuk ke istana itu, kemudian kami lihat ada manusia yang besar sekali dan ikat dengan ikatan sedemikian rupa. Kami tanya, wailak man ma anta? Hei, kamu ini siapa? Katanya Tamim dan teman-temannya. Qal qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Dijawab sama si Dajjal ini, kalian kan sudah tahu sedikit tentang aku. Gantian dong, ceritakan kalian ini siapa? Qalu nahnu unasun minal Arab. Kami orang-orang Arab yang mengendarai perahu, kemudian kami kena ombak, kena badai sehingga terdampar. Setelah 1 bulan kami diombang-ambingkan ombak, kami terdampar di pulaumu ini. Maka dengan menggunakan sekoci-sekoci kami masuk ke dalam pulau ini dan kami menemukan binatang yang ahlab. Ahlab itu artinya ghalidhas sya'r, rambutnya ketel gitu ya. Apa ketel ya, apa ya bahasa Indonesia? Lebat tapi juga bukan tipis. Rambutnya tebal juga gitu ya. Kathirus sya'r wa fi riwayah insanan. Manusia yajurru sya'rahu, yang kalau jalan itu menyeret rambutnya. Saking rambutnya itu banyaknya. La yudra ma qubuluhu min duburihi min kathratis sya'r. Saking lebatnya rambut di badannya, kita nggak tahu mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Qulna wailaki ma anti. Kamu ini siapa ini? Gitu ya. Anal jassasah. Aku adalah al jassasah. Ya, dibilang jassasah karena dia mata-matanya Dajjal, informannya. Wa mal jassasah? Apa itu jassasah? I'midu ila hadzal rajuli fid dair. Ayo dah, kamu ikut saya, ada orang yang nunggu kamu itu di istana itu. Dia penasaran banget dengan berita-berita kalian. Fa aqbalna ilaika sira'an. Ya, akhirnya kami cepat-cepat mendatangimu. Ini cerita kronologinya mereka ketika ditanya oleh Dajjal. Wa fazi'na minha, kami pun kaget. Ya, agak ketakutan melihat kamu. Walam na'man an takuna syaitana. Jangan-jangan kamu ini setan. Gitu katanya Tamim.
Akhbiruni an nakhli baisan. Gantian dia tanya. Sekarang ceritakan tentang pohon kurmanya baisan. Yang apa yang kamu ingin tahu tentang buahnya, masih buah apa enggak? Masih buah banyak. Nanti sebentar lagi jadi enggak buah. Akhbiruni an Bukhairat at-Tabariyah, tentang Danau Tiberiyas. Coba ceritakan tentang apanya? Airnya ada enggak? Airnya banyak. Nanti sebentar lagi airnya surut. Akhbiruni an aini zuhar. Sekarang ceritakan tentang mata air zuhar. Tentang apanya? Masih ada airnya, masih dipakai untuk irigasi? Ya, masih dipakai untuk irigasi. Ya. Hadzal hadits rawahu Muslim. Taib. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita bisa lanjut. Ini udah separuh kita, belum lama, Masya Allah. 48 halaman, tidak terasa ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan yang berikutnya bisa kita tampilkan di sini gambarnya. Pakai tanya jawab enggak ini Ustaz Yusuf? Pakai atau cukup? Cukup. Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.